Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Kali ini saya akan membuat tutorial perihal 11 peluang kerja online di Upwork. Jadi kalau teman-teman sedang bingung mencari kerja online atau peluang kerja di Upwork, itu dalam beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang teman-teman dapatkan jika menjadi pekerja freelance di Upwork. Jadi kalau teman-teman misalnya menyukai konten mendapatkan earning dari online, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika ada video dari Mas Blogger ini. Baik, saya akan mulai tutorialnya. Sebelas pekerjaan termudah di Upwork yang dibayar lewat PayPal atau bank lokal. Apa saja? Nah, sebelumnya teman-teman harus memahami dulu tipe-tipe pekerjaan apa saja yang ada di Upwork yang menurut saya itu bisa teman-teman lakukan jika kalau teman-teman tahu dan mengetahui strateginya. Pertama itu ya adalah social media marketing atau yang sering disebut dengan influencer. Ini banyak job yang seperti ini di Upwork. Jadi teman-teman cukup mempunyai Instagram, Twitter, kemudian juga bisa juga dengan mendatangkan traffic dengan menjadi sebagai marketing dari satu situs atau yang lainnya, itu seperti menggunakan Facebook Ads atau Bing Ads. Jadi kalau misalnya teman-teman punya follower yang banyak di Instagram, di Twitter, di Facebook, teman-teman bisa bekerja dan mempromosikan dan mencari pekerjaan social media marketing itu di Upwork. Terus yang kedua, blog comment. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman punya situs dan blog, kemudian sering blog walking, alias kita berkunjung blog lain dan memberikan komentar, ternyata itu ada teman-teman yang sebagai ini, teman. Jadi blog comment. Itu saya dulu juga pernah awal-awal bergabung di Upwork juga saya menggunakan ini sebagai blog comment. Nah, dulu saya karena kliennya luar negeri, jadi ya saya harus pastikan bahwa hasil pengejaan grammar bahasa Inggrisnya harus benar, teman-teman. Jadi misalnya waktu saya login, misalnya klien saya punya situs A tuh, nah saya kan sebagai komentatornya, nah setiap saya memberikan komentar di situsnya atas permintaan dia, saya ganti VPN. Jadi kalau mau seperti ini sebagai memberi komentar di blog situs, teman-teman harus download dulu software yang VPN. VPN ini virtual yang suka gonta-ganti IP address itulah, teman-teman. Jadi waktu ke login ke sana, misalnya kita pakai IP addressnya dari Italia, terus beli komentar kedua lagi, kita ganti lagi misalnya dari Amerika Serikat, ya seperti itu, teman-teman. Jadi blog comment. Kemudian yang selanjutnya itu voice over artist. Jadi jangan salah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya grammar yang bagus, pengucapan yang bagus, kemudian mempunyai alat-alat yang mendukung, misalnya punya equipment sound, misalnya mikrofon yang bagus, itu teman-teman bisa sebagai voice over artist. Dalam hal ini jasa ini sering diterapkan misalnya kalau bergerak di bidang animasi ataupun sebagai pemberi ilustrasi, misalnya ada suatu video yang membutuhkan suara teman-teman.
Yang berikutnya yaitu virtual assistant. Ini saya juga pernah nomor 4 ini sebagai virtual assistant. Jadi pekerjaannya saya itu sekaligus teman-teman, bisa jadi 1, 2, 3 ini tercover dengan menjadi virtual assistant. Kemudian yang kelima ini mengoreksi ejaan teks atau provider. Ini juga sama, saya juga sendiri mengalaminya. Jadi gampangnya itu misalnya begini teman-teman. Kalau di Gramedia misalnya sebelum ia menerbitkan bukunya, itu pasti udah ada orang yang mengecek ejaannya kalau misalnya masih kurang baku. Nah, itu juga ada di Upwork. Jadi namanya itu bidangnya itu proofreader atau proofreading. Kalau misalnya nama pekerjaannya proofreader, ini yang orang yang bergerak di proofreadingnya. Nah, ini sebagai penerjemah atau translator. Nah, saya sendiri juga bergerak sebagai translator. Jadi bentar, saya login dulu ke saya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah akun yang saya buatkan untuk istri saya. Ini masih baru akunnya, mungkin baru sebulan. Ini sebagai translator dia. Nah, teman-teman yang punya kemampuan translate atau menerjemahkan, itu ada teman-teman, banyak malah. Nah, seperti teman-teman ini sudah saya sorting berdasarkan translate. Biasanya ini translate ini mencakup juga banyak hal, termasuk proofreading. Itu biasanya sangat relevan, sangat dekat sekali. Nah, ini macam-macam teman-teman. Jadi tinggal teman-teman cocokkan kira-kira pekerjaan yang mana saja yang cocok untuk buat teman-teman. Lalu kemudian ini transcribing audio. Maksudnya di sini yaitu adalah subtitle teman-teman. Jadi kalau teman-teman menonton misalnya film-film itu terus ada teks yang berjalan, nah itu kan subtitle. Nah, subtitle itu biasanya dibuat oleh nama orangnya itu transcriber. Ini banyak teman-teman yang seperti ini, punya seperti ini. Contohnya seperti ini nih. Translate movie subtitle. Jadi ini salah satu contoh transcriber tadi. Jadi sangat berdekatan dan relevan sebagai translator. Dan kalau teman-teman juga misalnya ahli dalam membuat artikel atau copywriting, itu teman-teman bisa sebagai writer atau copywriting. Nah, awal-awal bergabung itu saya memulai sebagai ini teman-teman. Walaupun saya tidak mendalaminya lagi, sekarang saya lebih fokus di ini. Nah, di graphic design atau di Photoshop Expert. Dan yang salah satu pekerjaan yang gampang lainnya juga yang sering ditemukan yaitu input data. Input data itu kalau saya analogikan itu misalnya klien itu kan ada banyak data nih, perlu dimasukkan satu-satu di Excel. Misalnya dia punya data ratusan atau bahkan ribuan. Nah, banyak klien yang tidak mau direpotkan, dia membuat proyek data entry. Nah, jadi dia minta bantu menginputkan data-data yang dia punya ke laporannya atau ke Excelnya. Jadi teman-teman bisa juga coba cari dengan keyword data entry. Caranya begini teman-teman. Misalnya cari data entry tadi, data entry, ketik aja di sini. Nah, seperti itu udah muncul. Sama aja juga teman-teman ya, kalau teman-teman cari blog comments atau translator, tinggal ketik aja di sininya, kemudian cari. Nah,
Coba lihat, ini banyak loh teman-teman. Ini data entry, long term research, database. Nah, ini salah satu contoh data entry, dan karena pekerjaannya mudah biasanya banyak yang ngebit teman-teman. Nah, ini baru sedikit ini. Nah, kalau saya sih yang ngebit yang seperti ini teman, yang masih belum terlalu banyak orangnya. Dan yang berikutnya lagi yaitu kalau teman-teman bergerak di affiliate, itu teman-teman bisa mencoba sebagai marketing ataupun sebagai customer service di Upwork. Itu juga banyak di sana. Jadi bisa diketik lagi sama, misalnya kita enter dulu. Nah, di sini kita cari tadi marketing. Nah, ini tadi kalau misalnya nomor satu tadi sosial media marketing, ataupun ini tadi sebagai email marketing. Cari dulu. Nah, ternyata kan banyak teman-teman. Di sini ada marketing expert untuk setting ini campaign di Zoho dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti bisa teman-teman coba sendiri jenis-jenis pekerjaan yang bisa teman-teman cari di ini tadi di Upwork. Dan yang paling penting lagi, itu kelebihan kerja freelance teman-teman. Pertama, itu tidak perlu ijazah. Jadi mau teman-teman lulusan SMP, SMU, SD, ataupun yang di atasnya masuk sarjana S1, S2, bisa juga mencoba pekerjaan yang telah saya sebutkan di atas tadi. Ada banyak tutorial yang saya buat perihal Upwork itu di playlist saya. Nanti pastikan teman-teman cek, ataupun teman-teman juga bisa cari videonya itu di YouTube. Ada banyak sekali teman-teman, asalkan teman-teman mau dan belajar saja. Kemudian dua, kelebihan yang lain yaitu kenapa banyak orang berkecimpung di bidang freelance ini, yaitu teman-teman tidak perlu harus masuk kantor. Jadi cukup teman-teman sediakan laptop, kemudian ada internet. Nah, teman-teman udah bisa mengerjakan kerjaan tersebut dengan laptop dan internet saja. Bahkan kalau teman-teman misalnya bosan di rumah, teman-teman bisa coba cari ke misalnya tempat nongkrong yang enak deh, ke kafe atau ke tempat makan lah. Jadi sekaligus mengganti suasana, sekaligus mendapatkan mungkin bisa ketemu teman-teman dan internetan di tempat tersebut. Kemudian tentu saja kalau misalnya teman-teman sudah menjadi member di Upwork dan sudah approve akunnya seperti akun saya, nanti ya kalau teman-teman mendapatkan pekerjaan, otomatis ya teman-teman akan dibayar, yaitu berupa dolar ataupun mungkin euro ataupun yang lainnya. Bahkan kalau kerjaan teman-teman bagus dan kliennya puas, ya bisa jadi teman-teman juga mendapatkan tip atau bonus dari klien. Oleh karena itulah penting sekali teman-teman saat sekarang, apalagi sudah era digital, itu teman-teman jika ingin menambah penghasilan tambahan, ya cobalah teman-teman itu cari peluang kerja online. Bisa tidak harus Upwork, bisa teman-teman coba dulu di tempat lain atau part time. Tapi kalau misalnya teman-teman memang ingin belajar serius tentang freelance di Upwork, itu teman-teman bisa hubungi saya. Kontak person saya sudah lihatkan di atas, di link deskripsi di bawah. Ini pastikan untuk teman-teman membaca dan
melihat nomor kontak person saya di bawah ya teman-teman, di link deskripsi. Jadi kalau teman-teman misalnya suka konten seperti ini dan pingin juga mendapatkan informasi seputar kerja online atau kerja freelance, itu silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa juga teman-teman, silakan like, komen, dan share dari setiap video yang akan saya buat ke depannya nanti, supaya teman-teman tidak ketinggalan dan saya juga mengetahui kira-kira bagaimana saja yang perlu teman-teman ingin tanyakan atau masih bingung. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.